Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menceritakan tentang kebandelan orang-orang Quraisy dalam kekafirannya dan kesengajaan mereka bersikap ingkar dan mendebat Nabi SAW. Pada suatu hari Rasulullah duduk bersama Al-Walid ibnul Mughirah di dalam Masjidil Haram. Lalu datanglah An-Nadhr ibnul Haris yang langsung bergabung dengan mereka di majelis itu. Dan di dalam majelis tersebut terdapat banyak lelaki dari kaum Quraisy. Maka Rasulullah membuka pembicaraan, tetapi pembicaranya ditentang oleh An-Nadhr ibnul Haris. Maka Rasulullah membalasnya hingga mengalahkannya. Lalu beliau membacakan kepada An-Nadhr ibnul Haris dan juga kepada mereka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya." Al-Anbiya 98 dan beberapa ayat berikutnya. Kemudian Rasulullah bangkit dan saat itu datanglah Abdullah ibnu Zaba'ri At-Tamimi lalu ikut bergabung ke dalam majelis tersebut. Maka Al-Walid ibnul Mughirah berkata kepadanya, "Demi Allah, An-Nadhr ibnul Haris tidak mau berdiri untuk anak Abdul Muttalib," maksudnya Nabi SAW, "dan tidak mau pula duduk dengannya. Sesungguhnya Muhammad menduga bahwa kita dan apa yang kita sembah selain Allah ini akan menjadi umpan neraka jahanam." Abdullah ibnu Zaba'ri berkata, "Ingatlah demi Allah, seandainya aku menjumpainya, niscaya aku debat dia. Tanyakanlah kepada Muhammad, apakah semua yang disembah selain Allah dimasukkan ke dalam jahanam bersama para pengabdinya? Kita menyembah para malaikat, orang-orang Yahudi menyembah Uzair, dan orang-orang Nasrani menyembah Al-Masih, Isa ibnu Maryam." Maka merasa heranlah Al-Walid bersama orang-orang yang ada di dalam majelis itu terhadap ucapan Abdullah ibnu Zaba'ri, dan mereka berpandangan bahwa Abdullah ibnu Zaba'ri telah mendebat dan mengalahkan alasan Muhammad. Lalu hal tersebut diceritakan kepada Rasulullah, maka beliau bersabda, "Barang siapa yang senang dirinya disembah selain Allah, maka dia bersama dengan orang-orang yang menyembahnya. Dan sungguhnya yang mereka sembah itu hanyalah setan, dan orang-orang yang memerintahkan kepada mereka untuk menyembahnya." Lalu turunlah firman Allah, "Sesungguhnya orang-orang yang telah ada untuk mereka berketetapan yang baik dari kami, mereka itu dijauhkan dari neraka." Al-Anbiya 101, yaitu Isa dan Uzair serta orang-orang yang disembah lainnya, bersama keduanya dari kalangan para rahib dan para pendeta yang telah menjalani masa hidupnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu oleh orang-orang yang sudah mereka dari kalangan orang-orang yang sesat, mereka dijadikan sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Disebutkan pula perihal Isa alaihissalam bahwa dia disembah selain Allah. Maka Al-Walid dan orang-orang yang ada di dalam majelis itu merasa kagum dengan hujah dan alasan yang dikemukakan oleh Abdullah ibnu Zaba'ri. Dikisahkan oleh Muhammad ibnu Ishaq dalam buku syirahnya. "Walamma duriba ibnu Maryam masala idza qaumuka minhu yasidun." Dan tatkala putra Maryam Isa dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaum bersorak karenanya, yakni mereka menyoraki ucapanmu itu. "Waqalu alihatuna khairun am huwa ma darabuhu laka ila zadala balhum qaumun khasimun." Dan mereka berkata, "Manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan kami atau dia Isa?" Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu, melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Orang-orang Quraisy mengatakan, "Tuhan-Tuhan kami lebih baik daripada dia." Mereka membuat perumpamaan tentang Tuhan mereka dengan Isa putra Maryam, yang pada saat itu dianggap sebagai putra Allah, dengan tujuan untuk membantah Nabi, padahal tidak demikian adanya. "In huwa illa abadun an'amna alaihi wa ja'alnahu masala li bani Israil." Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat kenabian, dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israel. Tiada lain Isa adalah seorang hamba Allah yang telah diberi karunia kenabian dan kerasulan darinya, sebagai bukti alasan dan keterangan yang menunjukkan kekuasaan kami terhadap apa yang kami kehendaki. "Walau nasa'u laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun." Dan kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan sebagai gantimu di muka bumi malaikat-malaikat yang turun-temurun. Mereka menjadikan berhala itu sebagai lambang malaikat yang menurut mereka anak perempuan Allah. Seperti sebagian orang Nasrani yang menganggap Isa sebagai putra Allah. Mereka merasa bangga dengan cara begitu. Padahal malaikat itu bukan anak Allah. Maha suci Allah dari anggapan tersebut. Malaikat adalah makhluk Allah yang kalau mau Allah akan jadikan penghuni muka bumi ini adalah malaikat sebagai ganti orang-orang kafir Quraisy tersebut.
Rasulullah SAW bersabda, "Baligu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.